Pada bulan Juli tahun lalu, bulan Juli 2024, saudara, di hari Minggu seperti hari ini, saya menyampaikan firman tentang sebuah topik. Waktu saya menyampaikan firman tentang sebuah topik tersebut, saya membuka kitab Daniel dari Alkitab kita. Kalau Anda tahu tentang cerita Daniel, di mana kerajaan Babel dengan rajanya Raja Nebukadnezar itu menyerang kota Yerusalem. Kota Yerusalem dihancurkan, lalu orang-orang Israel itu dibuang ke tanah Babel. Saya sering berkata, bayangkan kalau itu terjadi sama kita. Ada musuh yang datang ke tempat di mana kita tinggal, ke rumah kita, lalu rumah kita dihancurkan, kota kita dihancurkan, lalu kita dibuang dan dipaksa untuk tinggal di tanah yang asing, saudara. Dan bukan hanya itu saja, Raja Nebukadnezar mempunyai strategi yang sangat-sangat dia sudah pikirkan. Dia mengumpulkan sejumlah anak-anak muda yang terbaik dari orang Yahudi. Raja Nebukadnezar itu membawa orang-orang muda yang terbaik ini masuk ke dalam istana raja. Dan ini strategi mereka, ini planning mereka. Mereka training anak-anak muda ini. Raja Nebukadnezar begitu confidence, begitu percaya diri akan strateginya. Dia sampai bilang begini, kasih kami 3 tahun, kita akan rubah anak-anak muda ini menjadi seperti orang Babel. Kita akan cekokin, kita akan suntik mereka, kita akan berikan mereka setiap hari kebudayaan Babel, sehingga mereka lupa akan kebudayaan mereka dan mereka menjadi orang-orang Babel. Bayangkan dia cuma butuh 3 tahun. Tapi seperti yang Anda tahu, ini adalah cerita dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Setelah mereka tinggal di istana Raja Nebukadnezar, karena anak-anak ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mempunyai fondasi yang begitu kuat, sehingga kebudayaan Babel tidak sanggup untuk mempengaruhi mereka. Nah, waktu saya bagikan firman itu, saya nggak membagikan firman tentang apa gitu. Saya sendiri sudah lupa, saudara. Tapi yang saya ingat, keesokan harinya, posting-posting, ada yang posting video klip khotbah atau yang apa, saya ini. Lalu terjadilah percakapan antara saya dengan seseorang, saudara. Tanpa disengaja, tanpa diketahui, ternyata cerita tersebut, saudara, itu seperti membuahkan atau seperti menyirami benih yang sudah ada. Sebuah impian, sebuah visi yang perlu diteguhkan. Sebuah impian, sebuah visi benih yang perlu disiram sehingga bertumbuh dan bertumbuh lebat, saudara. Nah, dari awal pembicaraan kami mengenai kejadian dari cerita kerajaan Babel dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu, akhirnya terjadilah sebuah pelayanan yang sudah terjadi di gereja ini selama 1 tahun terakhir, yaitu pelayanan Kingdom Kids Club yang bertemu di hari Jumat setiap minggu kedua dan keempat, saudara. Jadi ternyata sesuatu yang saya bagikan itu mengkonfirmasi hati dari Pak Tri dan CFV yang sudah mempunyai kerinduan, yang benihnya sekali lagi sudah ada, saudara. Sehingga itu menyirami benih itu sehingga mereka diteguhkan dan akhirnya dimulailah KKC yang sudah berjalan hampir setahun ini. Anda boleh, pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, hari ini saya sebut dengan Legacy Sunday. Hari ini adalah hari di mana Anda akan mendengar hati dari CFV dan Patri yang Tuhan sudah titipkan visi ini, saudara. Dan saya sangat-sangat percaya bahwa bagian dari kita sebagai gereja, saudara, bagian dari kita adalah untuk memfasilitasi, untuk mensupport visi yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan mereka. Jadi tanpa panjang lebar, saya ingin undang mungkin CFV dan Patri untuk maju ke depan dan untuk men-sharingkan visi yang sudah ada.
Thank you semua. Terima kasih buat waktu, Pastor Roset, buat saya. Saya cerita sebentar ya sebelum saya masuk visi yang Tuhan beri. Waktu saya gabung dengan Rock ini 2 tahun. Retreat pertama, retreat kedua, firman-Nya itu sepertinya menarik saya dan suami saya kayak gini. Gabung, support Rock. Tapi saya ini masih ragu-ragu, iya enggak ya, iya enggak. Saya masih doa sama suami saya, kalau memang Tuhan buka pelayanan ini, saya pasti gabung. Kemudian, oh maaf, saya kenalkan suami tercinta saya dulu. Hai. Saya kapan hari lupa memperkenalkan, saya perkenalkan dulu. Satu-satunya orang yang support saya dan pelayanan saya. Kemudian setelah 2 tahun, saya gabung dengan Rock. Waktu Pastor Roset firmankan yang tadi itu, yang Daniel itu, sepertinya di hati saya ini kayak sama Tuhan itu ditarik. Bener gak ya Tuhan? Saya masih doakan. Bener gak ya? Saya sempat ngobrol sama Bu Nana. Ini bolak-balik. Saya pengen buka live group anak-anak. Gak ada kan ini. Terus Bu Nana ini rasanya kayak, ya, yes gitu loh. Tapi saya masih, iya enggak. Ini menurut pemikiran saya kan saya sudah umur 50. Saya enggak kuat seperti dulu lagi. Maksudnya waktu saya pelayanan dengan suami saya yang masih muda dulu. Ini sudah umur 50, benar enggak ya? Tapi Bu Nana kuatkan. Tuhan itu bisa pakai siapapun, umur berapapun. Kalau memang benar kita mau, Tuhan itu bisa pakai. Kemudian akhirnya kita mulai buka bulan Juli waktu itu. Awalnya pemikiran kita itu ya udah untuk anak-anak Indonesia. Karena kita pengen ngajarin bahasa Indonesia maksudnya. Kan banyak yang ngomong Inggris gak bisa Indonesia. Kita mau ajarin bahasa Indonesia, baca firman Indonesia, gak taunya yang Tuhan kirim, Tuhan stretch kita. Itu bukan punya Indonesia. Amerika, Korea, Chinese, bahkan orang kemarin yang terakhir ada orang bule, orang Spanish. Sampai kita akhirnya, wah gak jadi nih, berarti kita tetap pakai bahasa Inggris untuk ngelayanin anak-anak ini. Tuhan kirim, pemikiran saya juga gini, paling 10 anak kan yang di sini, paling 10 anak. Gak taunya Tuhan tarik sampai 40. Jadi bertambah, saya bersyukur. Terima kasih juga buat orang tua. Saya akan tampilkan beberapa KKC program. Foto-foto juga boleh ditampilkan dulu. Biar orang tua tahu. Ini kegiatan kita. Terus ya. Sharing, fun. Ini Christmas tahun kemarin. Kita punya movie time, kita punya Friendsgiving. Christmas kita pergi ke park, piknik. Seneng banget itu. Disuruh pulang gak mau. Terus ya. Sudah ya. Terus masuk ke program KKC. Ya, ini program KKC. Waktu pertama awal kita programnya cuma yang pertama Friday kedua, Jumat kedua dan keempat, yaitu untuk memperkenalkan anak-anak tentang Tuhan, belajar berdoa, yang awal belajar berdoa, worship, kita ajarin terus doa Bapak kami, terus mengasihi teman. Terus yang kedua muncullah kita bagi lagi dengan kegiatan anak yang bulan Juni ini kita akan mulai dengan tamborin. Miss Stefani yang akan mengajarin, bahkan provide semua alat tamborin buat anak-anak. Yang ketiga, bulan ini kita sudah mulai dengan KKC Care. Jadi visiting ke rumah-rumah orang tua, kita adakan fellowship berdoa, kita bangun jembatan dengan orang tua untuk bisa kita ngobrol kesulitan apa, keluhan apa dengan anak-anak, dan kita kemarin sudah adakan KKC Care. Yang keempat kita akan adakan sport dan musik. Perlu ibu-ibu bapak ketahui kalau anak-anak, kalau Jumat di sini ya, ini
tempat larinya kurang besar ini. Jadi anak-anak paling banyak itu suka lari. Jadi daripada lari, kita arahkan mereka ke sport yang mereka nanti suka. Musik juga, saya punya tadi anak saya Joshua bisa musik dan kita akan rekrut dia untuk bisa ngajarin anak-anak main musik. Yang kelima, ini masih dalam tahap pembicaraan yaitu Kingdom Kids Summer Fun. Kita akan adakan seperti daycare, anak-anak kan 3 bulan libur. Jadi kita adakan bulan Juli sampai Agustus itu free, tapi untuk anak-anak KKC saja. Dan kita buka untuk Bapak Ibu yang enggak bekerja, yang bisa membantu kita untuk menjaga anak-anak, kami welcome banget. Kemudian, terima kasih. Yang selanjutnya, apa yang Tuhan taruh dalam kami berdua yaitu ini tentang anak-anak. Jadi kita juga perlu belajar anak-anak sejak dalam kandungan. Ini, maaf. Ini sejak dalam kandungan. Mazmur 22:11, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Jadi kita harus tahu sejak anak-anak dalam kandungan, Tuhan itu Allah anak-anak. Jadi anak-anak itu milik Tuhan. Dan kedua, dari bahasa Indonesia yang disempurnakan, Mazmur 139:13, Engkau Tuhan menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Jadi anak-anak itu yang bentuk Tuhan sendiri. Jadi saya cuma pingin ibu bapak mengerti bahwa anak itu milik Tuhan. Dan yang kedua itu sejak dalam kandungan, sejak dia dibentuk itu sudah milik Tuhan. Yang kedua, anak-anak diberi kuasa. Mazmur 8 ayat 2, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jangan pernah remehkan anak kecil ya. Biasanya kalau nangis itu kita mesti gemes gitu, suruh diem. Enggak. Bahkan kadang kita ini enggak tahu pekerjaan Roh Kudus. Dari mulut bayi aja ya Tuhan kasih kuasa untuk anak itu bisa membungkam. Dia itu bisa tahu loh spirit yang bukan dari Tuhan dan yang dari Tuhan. Karena sejak dalam kandungan dia itu sudah milik Tuhan. Jadi dia bisa bedakan. Oh ini bukan dari Tuhan dan dari Tuhan. Jadi kalau anak-anak kalau umpamanya rewel atau apa. Ajarin anak-anak. Kalau saya ajarin. Ini saya ajarin anak saya kalau Harper itu mamanya sakit atau apa ya. Saya ajarin dia itu berdoa dalam nama Yesus. Dia klaim. Dia tahu. Kalau setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu punya kuasa. Jadi juga hati-hati Bapak dan Ibu kalau bicara juga jangan ngomong sembarangan. Jadi biar gak ditiru anaknya. Saya jujur dengan beberapa anak yang di KKC ini kadang ada yang bukan dari rumah ya. Saya tahu mungkin dari sekolah. Maksudnya anaknya ini ngomongnya ini langsung ngomong kotor gitu loh. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar juga dari Bapak Ibu. Yang ketiga, pemilik kerajaan surga. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu bilang gini, Tuhan datang memberkati anak-anak. Karena anak-anak ini pemilik kerajaan surga. Sudah dari Tuhan diberi kuasa punya kerajaan surga. Yang keempat, anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak ini seperti anak panah. Saya ini kerja di tempat yang kita punya kontrak dengan militer. Yang punya alat kecil untuk sniper, nembak. 99% tepat. Apalagi ini pekerjaan anak panah di tangan pahlawan. Nggak meleset saudara, pasti tepat. Jadi kita ini harus punya mindset gini, oh ini anak panah. Saya nggak bisa sembarangan dengan anak panah ini. Karena apa? Hidupnya di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Tuhan sendiri. Jadi masa depan ini pasti gemilang, pasti. Oke. Yang terakhir tentang anak yaitu teruna-teruna yang dipakai Tuhan. Ada 2 firman yang sama-sama dikatakan 2 kali, Yoel 2:28, Kisah Para Rasul 2 ayat 17, yaitu teruna-teruna akan mendapat penglihatan dan nubuatan. Jadi kalau anak ini sudah dari Tuhan, dia diperlengkapi, dia bisa bernubuat. Dia bisa punya penglihatan. Yang kadang kita ini orang tua
kalau ngelihat anak gini, masa sih anak kecil kok. Kadang kita ini sering meremehkan anak kecil. Oh, anak kecil kok. Enggak. Tapi anak kecil ini bisa punya penglihatan. Yang dari mana? Dari Tuhan, bukan yang dibuat-buat, enggak. Saya yakin anak-anak ini punya koneksi luar biasa dengan Roh Kudus. Jadi apapun yang dia lihat, dia visi dari Tuhan, itu dia tepat. Kuncinya cuma satu, tinggal di rumah Tuhan. Tuhan akan pakai. Kemudian saya maju lagi ya. KKC purpose, tujuan awal. Satu, waktu itu saya dan suami saya, apa ya tujuan kita untuk buka KKC ini? Yaitu anak-anak supaya punya komunitas, punya wadah. Dia bisa share, peduli dengan teman. Efesus 4 ayat 32. Di sini dikatakan be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Jadi kita ajarin anak-anak untuk punya hati yang baik, punya bisa share dengan teman. Setelah saya 1 tahun ini, saya duduk dengan anak-anak satu persatu. Kita tanyain masalahnya apa. Yang pertama masalah sekolah. Sekolah itu boring katanya. Oh pelajaran ini aku enggak bisa, oh pelajaran itu aku enggak bisa. Ya terus kemudian yang kedua apa? Bayangkan saudara, yang paling banyak dari 40 anak itu dibully. Dan sebagian dari mereka juga pembuli. Ya, itu anak Tuhan loh pembuli. Jadi kita mau rubah mindset mereka supaya ini loh enggak boleh, kamu harus baik dengan teman. Jadi waktu dia dibully itu ada loh yang dikatain, oh kamu ini babi. Sampai dia bilang gini, karena mungkin badannya gede ya. Jadi kita ini cuma kasih tahu gini, membangunkan image mereka lagi bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu bukan seperti ini, seperti yang temanmu bilang. Oh kadang ada loh yang dipanggil, oh kamu ini slow kayak apa itu? Snail itu loh. Kamu slow kayak snail. Oh kamu weird. Oh kamu jelek. Jadi kita terima terus kita tampung saudara. Kita kasih mereka image yang baru ini yang dari Tuhan. Kamu bukan ini karena kamu dari sorga, kamu dari Tuhan. Kamu bukan orang yang seperti yang mereka katakan. Enggak. Kemudian dari ini yang saya cerita ya, yang masalah bully. Ada anak yang di sekolahan. Dia ini sering dibully sama temannya. Pertama 1, 2, 3, sampai beberapa teman bully dia. Dia kalau pulang, maksudnya dia itu pingin cerita sama orang tua. Ini loh ma aku dibully. Tapi karena mamanya capek. Mamanya bilang, enggak usah. Enggak apa-apa. Ampuni. Bener ya, ampuni bener ya. Tapi anak itu butuh didengar. Anak butuh kalau dia curhat, ibu bapak harus dengar. Gitu. Jangan, enggak apa-apa lah, jangan. Dia akhirnya karena terus datang ke mamanya, enggak malah diterima, enggak ditampung, keluhannya malah dimarahin mamanya. Bayangkan, satu ketika, ini di dalam ini kayak, apa ya, kayak numpuk semua. Akhirnya dia dendam. Dia ambil kertas. Dia tulis nama temannya satu-satu. Kalau ada beberapa teman. Di bawah sendiri dia tulis I will kill you. Gak main-main saudara. Dari karena sakit hati. Gak ditampung ini tadi loh. Anak-anak loh ini Balan. Kalau orang dewasa sakit hati. Ya toh, masih butuh orang untuk ngomong. Anak-anak ini butuh loh ya didengar. Sampai dia aku bunuh kalian. Sampai dia diskors. Kasihan loh saudara. Jadi wadah ini kita buka supaya anak-anak gini, kamu punya wadah loh untuk ngomong, nggak usah takut. Ayo kita pecahkan bersama sampai anak-anak yang punya experience sama, mereka bisa share gitu loh. Oh aku nggak sendiri, aku punya teman, gitu loh. Terus kedua juga masalah orang tua. Saya nggak berpikir anak-anak akan cerita masalah orang tua, bukan menjelekan orang tua enggak. Tapi ada beberapa anak yang ngelihat orang tuanya bertengkar. Dia bilang, aku pingin loh mama papaku ini baik kan. Dan yang menyedihkan sekali ada satu anak datang. Dia cerita gini, temanku menangis hari ini. Kenapa?
Karena ini kan Natal. Tapi hadiah Natal terburuk buat dia adalah perceraian orang tuanya. Jadi gini, saya yakin anak-anak ini bawa berkat ya dibuat keluarga. Setiap keluarga pasti anak-anak bawa berkat. Pemulihan keluarga dimulai dari anak. Karena kita tahu Tuhan itu kalau kasih kita anak, dia enggak asal kasih. Dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Jadi kalau umpamanya saudara lagi ada apa di rumah umpamanya ya, saya biasakan saya, suami dan anak saya itu selalu gandengan tangan. Dulu zaman Joshua dan Teresa kita mesti punya yang namanya mesbah doa. Enggak usah panjang, enggak apa-apa. Kita sharing dikit hari ini gimana. Kita tutup dengan doa bersama. Kadang saya paling sering suruh Harper ini doa. Kalau doa sudah kemana-mana. Orang di rumah sakit didoakan, di jalanan didoakan, jadi panjang doanya. Sampai enggak selesai gitu loh. Itu karena kerinduan. Jadi saya pengen Bapak Ibu juga mulai sekarang bangun mesbah doa. Kecil enggak apa-apa. Satu ayat aja kadang kita mesti punya memory verse setiap hari. Kita baca, kita share. Supaya rumah tangga kita ini mulai Tuhan cover dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Dan setiap anak itu juga release blessing buat kita. Anak-anak itu kunci berkat buat setiap keluarga. Oke. Kita maju yang kedua. Purpose yang kedua, sadar bahwa mereka adalah pemilik kerajaan Allah. Punya mindset bahwa mereka itu adalah pemilik kerajaan surga. Ya. Yang saya ajarin juga selama ini sama anak-anak, ajarin berdoa. Apapun yang kamu minta. Maksudnya bukan hal yang buruk, hal yang baik. Kamu minta pasti dikabulkan. Dan mereka ini sepertinya saya ajak mereka untuk masuk ke dimensi yang namanya kerajaan surga. Jadi anak itu seperti ini. Saya punya kesaksian waktu ada anak KKC yang jatuh ya. Terus kita ini mulai kumpulkan anak-anak, kita doa. Ada orang tua yang operasi karena jantungnya bocor, kita kumpulkan anak-anak waktu itu juga berdoa untuk ini. Jadi waktu ada anak KKC yang jatuh, itu sepertinya Tuhan itu langsung buka pikiran saya. Sepertinya gini, kamu tahu nggak bahwa kalau anak-anak pemilik kerajaan surga ini, sepertinya dia ini cuma gini, naik ke kerajaan surga. Dia cuma bilang loh sama Tuhan Yesus ini kayak bapaknya ya, ini loh masalahku. Ini loh temanku yang sakit. Ini loh papa mamaku yang lagi ndak akur. Ini loh semua persoalanku. Dan Tuhan itu ndak langsung mikir dulu, tak jawab apa ndak ya, ndak loh. Anak-anak yang minta itu sama Tuhan langsung granted. Apa yang kamu minta nak? Karena kamu ini pemilik loh dari Tuhan. Dia balik ke Tuhan cuma ngomong, Tuhan aku ini loh butuh ini. Tuhan aku ini dibully, bener gak? Langsung lihat, oh besok gak dibully, enggak. Tapi ajarin anak-anak nih punya iman kayak gini. Kingdom minded itu, aku ini pemilik kerajaan surga. Jadi aku ini juga bisa dipakai Tuhan dalam doa, dalam apa. Anak-anak kecil ini. Jadi juga ajarin mereka juga, kalau pemilik kerajaan surga itu gak ngawur, gak nakal. Ada loh Bapak Ibu juga setiap minggu itu mesti ada. Kalau ndak ada nangis, kalau itu lagi bermain nih ya, ini loh kalau main itu rough gitu loh. Mesti ada yang nangis, gitu loh. Tapi kita ajarin mereka, oke, kalau sudah saling maafkan, nanti mereka main lagi. Sudah itu nangis berebut mainan lah tapi kita ajarin pemilik kerajaan surga nggak seperti itu. Pemilik kerajaan surga bermain dengan baik. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Generasi yang dipersiapkan untuk rencana Allah yang besar bagi bangsa dan negara. Ini firmannya Pastor Roset yang Daniel 1:4-5. Ya. Kalau ini dia katakan young man without any physical defect. Ini raja dunia loh, dia bilang enggak mau cacat celah. Enggak mau. Berarti kita ini yakin lah, ini pemilik mereka ini Tuhan loh. Berarti ini anak-anak ini penuh dengan hikmat.
intelligence, gagah berani, perkasa, pinter, jenius, kreatif. Favor selalu turun atas mereka. Ini dunia aja punya standar seperti itu. Apalagi Tuhan itu sudah kasih ya. Ini yang namanya, ini ada namanya King's Table. Ini. From King's Table. Ini yang terbaik loh. Tuhan kasih. Dari mejanya Tuhan. Kalau meja manusia aja, meja raja, dia sediakan semua. Apalagi mejanya Tuhan. Yang saya kasih tahu di sini mejanya Tuhan adalah firman Tuhan. Saya akan baca Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau, Bapak, Ibu, dan saya, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap hari, setiap saat yang Bapak Ibu harus ajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini membentuk karakter anak-anak. Ya, mulai dari kecil sampai umur 12 itu paling gampang dibentuk. Cekoi dengan firman Tuhan, itu yang terbaik. Kalau anak-anak ini pinter ya mamanya, tanpa Tuhan, sayang gak ada apa-apa. Tapi kalau sudah pinter dipakai Tuhan, firman penuh, saudara luar biasa, luar biasa. Karena apa yang saudara tanam itu penting loh buat anak-anak. Apa yang saudara tanam penting. Saudara nggak perlu gini, oh nanti tak ajari firman, nanti dia nggak ngerti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan dan Roh Kudus itu yang kasih pengertian buat mereka. Anak-anak nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi tugas saya Bapak Ibu mengajar anak-anak tentang firman. Harus. Kalau sekolah aja Bapak Ibu jangan sampai anak-anak nggak masuk kan. Nanti efek sama attendance mereka. Apalagi yang ikut Tuhan. Setiap minggu biasakan anak-anak punya kingdom celebration with God. Harus ajak mereka. Ajarin mereka untuk cinta rumah Tuhan. Kemudian train 3 tahun. Ini. 3 bicara tentang kebangkitan. Kalau Raja Dunia dia bilang 3 tahun. Itu masa mereka bisa dipakai luar biasa. Kita juga anak-anak Tuhan punya masa. Saya sama Pastor Roset, kita semua harus dukung. 3 tahun kita minta supaya anak-anak penuh dengan firman. Supaya mereka bisa nentukan, oh ini yang baik, ini aku gak bisa. Supaya mereka bisa, oh iki aku cinta Tuhan, aku harus melayani Tuhan. Supaya dia bisa punya keputusan yang baik. Karena good, saya ini dapat dari California, good without God is zero. Jadi kosong. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa tapi karena saya mau dipakai untuk jadi berkat. Kemudian enters the king service. Ini Raja Dunia bilang kalau kamu sudah 3 tahun di train, kamu bisa masuk untuk melayani Raja. Kita juga punya standar yang sama, masuk melayani. Bapak Ibu yang masih jadi pemikiran kami dan saya terus berdoa, dibaptis dan melayani. Saya nggak bisa bilang, oh anak-anak nggak boleh dibaptis. Tapi saya nggak batasi pekerjaan Roh Kudus. Saya belajar juga, saya nanti akan bicarakan dengan Pastor Rosit, kita akan buka kelas. Kalau anak-anak sudah punya gini, aku rindu pengen dibaptis. Saya enggak bisa bilang, oh kamu masih kecil, enggak. Karena pengertian Roh Kudus, firman itu dari Tuhan, kita enggak bisa batasi. Kalau mereka mau dibaptis, mulai dari anak-anak. Kita tahu akan ada revival, mulai dari tempat ini. Jangkau sampai ke depan. Jadi kita akan siapkan itu juga. Saya mohon Bapak dan Ibu, Gereja Rock ini mengajak saya, Bapak dan Ibu, mari berpartnership, kerjasama dengan saya, dengan Pastor Roset, dengan gereja, dengan semua kegiatan anak-anak. Saya nggak anggap sepele life group anak-anak ini, tapi saya percaya semakin kita dukung Bapak Ibu
jangan kasih pilihan gini. Kalau menurut saya, kasih pilihan makanan kita bisa kasih. Oke, kamu pilih yang mana. Tapi kalau kasih pilihan antara kamu stay di rumah atau kamu mau pergi untuk live group, Bapak Ibu harus dorong mereka live group. Karena stay di rumah paling mereka lihat gadget, lihat TV. Tapi dengan Bapak Ibu mendorong mereka untuk mereka bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Kelihatannya sekarang ini anak-anak nggak bisa milih gitu ya. Tapi nanti suatu saat setelah umur 12, dia akan punya pilihan. Tapi Bapak Ibu sudah punya fondasi yang kuat buat mereka. Karena dicekokin dulu firman Tuhan, setelah mereka umur 13, mereka akan cari, oh aku ikut temanku gereja sana, oh aku ikut persekutuan sana, gak apa-apa. Oh aku ikut temanku main umpamanya, gak apa-apa. Tapi fondasi yang kuat gak bisa dirubah siapapun. Oke. Kemudian generasi ini juga butuh kita. Mari tanam yang baik. Saya bersyukur, masih boleh ya? Oke. Saya bersyukur 2 minggu yang lalu saya diajak Pastor Roset ke California bertemu dengan Pak Arifin untuk presentasi GGC ini kepada Pak Arifin. Kemudian saya minta didoakan, dilepas berkat untuk pelayanan GGC, dan yang paling melekat di hati saya, Pak Arifin bilang, oh kamu seperti Hana, saya pelajarin Hana. Tapi bukan mandul ya. Saya pelajarin Hana, saya berdoa. Ternyata Tuhan itu buka pikiran saya. Dia bilang gini, aku panggil engkau sebagai Hana karena aku mau engkau berdoa buat generasi. Dedikasikan semua anak rohani yang kamu didik untuk kemuliaanku. Saya tahu enggak gampang, saya minta dukungan Bapak Ibu Saudara. Mari dukung anak-anak untuk cinta Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi dong kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya nggak, Patri, ada yang mau disampaikan? Enggak? Oke. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya duduk mendengarkan semua itu seperti hati saya tuh menggebu-gebu, saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan beberapa hal, saudara. Salah satu yang saya paling syukuri dari gereja ini kalau ada istilahnya namanya intergenerasi, saudara. Jadi di gereja ini dari yang muda sampai yang tua ada di sini. Yang saya jarang bahkan hampir nggak pernah dengar keluhan atau komplainan adalah antara satu generasi dengan generasi yang lain, saudara. Terkadang biasa generasi yang agak tua sering mengeluh, kenapa sih anak-anak muda bertingkah laku seperti ini, kenapa sih di gereja seperti ini, kenapa sih lagunya seperti ini, saudara. Itu dari 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir saya hampir nggak pernah mendengar keluhan seperti itu. Itu membuktikan bahwa Anda dan saya, kita saling mendukung antara satu generasi dengan generasi yang lain. Amin, saudara. Yang tua butuh melihat semangat yang anak-anak yang muda. Anak-anak muda membutuhkan hikmat dari generasi yang lebih tua. Siapa yang setuju katakan amin? Ya kan, saudara. Jadi itu yang saya mau ingatkan. Nah, tentu saja saudara, sekali lagi saya ingin menyimpulkan dengan mempertebal mengulangi apa yang CFV sudah sampaikan, apa yang Anda dan saya bisa lakukan. Ada begitu banyak program yang tadi kita impikan, kita visikan, saudara. Nah, kira-kira apa yang Anda bisa lakukan? Yang pertama yaitu Anda volunteer, saudara. Bekerja sama dengan kita setiap mereka bertemu hari Jumat itu, saya melihat ada mulai beberapa orang mulai membantu dan akhirnya ini menjadi pelayanan mereka. Ya kan, ya awalnya dari CFV dan Patri, lalu tiba-tiba ada orang tua yang mengantar anaknya, terus tiba-tiba ikut menjemput beberapa anak, lalu juga ada anak-anak, ada beberapa orang tua lainnya yang melihat kebutuhan sambil membawa keponakannya, dia juga stay di situ untuk membantu, saudara. Jadi apapun yang Anda bisa lakukan, partisipasilah, karena mereka untuk sekarang mereka yang harus jemput, mereka yang harus mikirin makanannya dan sebagainya. Jadi apapun yang Anda bisa lakukan, dan tentu aja membutuhkan tenaga lebih lagi untuk mengawasi anak-anak. Kalau anak-anak makin bertambah, saudara, saya juga beberapa kali dropin anak saya, saudara, dan saya melihat ada bapak-bapak ngumpul di situ, ya kan, sambil nungguin anaknya. Kayaknya yang kurang cuma tukang mie ayam aja di situ, ya kan. Kalau tukang mie ayam enak gitu dong. Ya, bro ya, sama Ahin ngumpul, sama Indra ngumpul di situ. Jadi yang pertama,
please, volunteer, saudara. Berikan waktu Anda, berikan, dan saya juga percaya begini, terkadang kita peduli dengan sebuah pelayanan karena anak kita ada di situ, karena cucu kita ada di situ. Bisa gak misalnya kita peduli dengan sesuatu tanpa misalnya anak kita atau cucu kita ada di situ, saudara? Ya kan, saya sering mengkonseling orang-orang yang mau menikah, yang melewati sesi pranikah kita. Saya bilang gini, untuk saya sama Nana, pertama kali kita menghadapi anak-anak remaja bukanlah ketika waktu anak kita sudah menjadi remaja, karena kita di youth, pelayanan youth sudah lama, saudara. Jadi sudah lama saya menghadapi anak-anak youth. Jadi begitu kita nanti punya anak remaja, kita nggak akan kaget, saudara. Ya kan, karena kita sudah lama menghadapi, terkadang kita nggak menyadari keuntungan yang Anda dan saya terima ketika kita melakukan sebuah pelayanan. Ya, walaupun nanti kita pasti masih ada kagetnya, tapi saya ngebayangin gimana orang yang mempunyai anak dan pertama kali mereka menghadapi seorang remaja, karena mereka nggak pernah bertemu dengan remaja-remaja yang lain, nggak pernah menghadapi remaja yang lain. Dan saya merasa keuntungan kita yang seling melayani anak-anak youth, waktu anak kita jadi remaja kita nggak perlu kaget lagi, saudara. Kita paling nggak tahu 1-2 hal bagaimana menghadapi mereka karena kita sudah sering menghadapi mereka. Jadi itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bulak-balik saya bilang terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kalau Anda berpartisipasi, Anda give, Anda memberi di gereja ini, itu tadi ada program pelayanan kalau Anda perhatikan, KKC Summer Camp, saudara, 1 bulan. Dan mereka memikirkan bagaimana kita bisa mengadakan ini secara gratis. Dan saya sangat menyukai hal itu, saudara. Karena mungkin ada beberapa pendapat, mungkin ada beberapa summer camp lainnya yang harus bayar. Tapi kita mempunyai visi gimana kita melakukan ini secara gratis. Ya kan, awalnya memang kita akan memulai dengan anak-anak yang sudah ada di dalam KKC, mungkin kita nggak menerima. Tapi kalau kita berkata seperti itu dalam bayangan saya, tahun depan anak-anak akan dimasukin ke KKC supaya mereka bisa menjadi bagian dari summer camp, saudara. Ya kan, dan ini mempunyai potensi yang sangat besar. Ya kan, tapi untuk melakukan sebuah program tentu saja membutuhkan biaya, saudara. Jadi your generosity, kemurahan hati Anda akan sangat-sangat berdampak buat pelayanan yang ada. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu hal ini, saudara. Saya melihat, dan tentu saja saya mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan, kita ingin berdampak dalam jangka waktu panjang. Ya kan, saudara. Maksud saya, alangkah sayangnya kalau misalnya kita udah diawali dengan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, tapi karena misalnya kita kelelahan, karena kita kekurangan orang, dan akhirnya kita burn out, itu hanya terjadi 2 tahun, 3 tahun saja, saudara. Ya kan, tapi kalau misalnya kita bisa membagikan beban, men-sharingkan beban pelayanan, sehingga kita nggak burn out, kita bisa membuat dampak besar dalam jangka panjang. Jadi itu yang saya pikirkan supaya CFV dan Patri dan tim yang sudah ada hari ini juga bisa membagikan beban dengan Anda yang akan nanti berpartisipasi di hari Jumat. Waktu mereka bilang mereka mau bikin kids club ini, saudara, biasanya gereja itu dipakai buat live group kita setiap hari Jumat. Tapi tanpa saya berpikir panjang lebar, saya langsung bilang oke, no problem. Kita yang dewasa kita bisa cari tempat lain. Ternyata Tuhan kasih saya rumah di seberang gereja, saudara. Jadi kalau misalnya lagi ada KKC di sini, kita bisa live groupnya di tempat kita. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sekali dengan apa yang terjadi. Ada banyak gereja yang Tuhan pakai, yang Tuhan anugerahkan dengan tim praise and worship mereka yang begitu bagus, banyak menciptakan lagu-lagu, akhirnya lagu-lagu itu dipakai di gereja-gereja, ya kan? Ada gereja yang Tuhan anugerahkan dengan kepemimpinan yang luar biasa, sehingga mereka membekali gereja-gereja lain dengan tips-tips leadership, tips-tips kepemimpinan. Saya hanya membayangkan, saudara, bagaimana kalau ternyata gereja ini Tuhan anugerahkan dengan pelayanan anak yang luar biasa. Ya kan? Dan pelayanan anak luar biasa ini yang Tuhan kasih kita grace, dan pada akhirnya pelayanan anak ini bisa menjadi pintu masuk dari orang-orang datang ke gereja ini. Ya kan, Anda sudah mendengar cerita bahwa ada kesaksian seorang anak yang akhirnya membawa orang tuanya datang ke gereja ini dan akhirnya dia dibaptis di gereja ini, saudara. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikirkan.
Jadi itu aja yang saya bisa tambahkan, saudara. Saya pernah mendengar quote seperti ini bahwa the greatest thing that you do, it might not be something that you do, but it's somebody that you raise. Hal yang paling luar biasa yang mungkin yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda mungkin bukan sesuatu yang Anda perbuat, tetapi siapa yang Anda bangkitkan, yaitu anak-anak kita yang luar biasa, cucu-cucu kita yang luar biasa. Amin, saudara. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ko Beni, bolehkah saya minta tolong untuk tutup dengan doa berkat. Terima kasih saudara, saya percaya ini bukan hanya pelayanan untuk beberapa orang saja, tapi kita semua akan bersama-sama mendukung dan mensupport semua agenda yang Tuhan sudah siapkan untuk gereja ini. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini Amin. sampai selama-lamanya. Mari kita sama katakan Amin, Tuhan amin. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih salam samping kiri kanan Anda. Katakan happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.